Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk ke part 3 ya, anak-anak sekalian di kelas 10 biologi, 10 IPA biologi. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Oke, sebelumnya kita sudah membahas ya banyak hal ya mengenai ruang lingkup biologi, dan yang terakhir ini kita akan masuk ke submateri yaitu keselamatan kerja ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan keselamatan kerja laboratorium. Oke. Nah, bagi seorang peneliti ya, pasti tidak asing kita sering mendengar kata laboratorium. Namun banyak hal yang harus diketahui ketika bekerja di laboratorium. Karena jika terjadi kecelakaan dalam kerja di lab dapat mengancam nyawa seseorang. Nah, ini sangat penting ya bagi peneliti gitu ya, yang membuat karya ilmiah yang sebelumnya kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi yang menggunakan lab gitu, misalkan untuk meneliti sesuatu atau mengamati sesuatu, melakukan eksperimen di lab, maka peneliti tersebut wajib mengetahui tata tertib dan sebagainya ya, sehingga tidak terjadi salah ataupun bencana ya, bisa kerusakan, bisa luka nantinya untuk dirinya sendiri, seperti itu. Oke, kita masuk ke tata tertib penggunaan lab. Yang pertama itu, ini hanya hanya sedikit saja yang saya masukkan di sini untuk tata tertibnya. Sebenarnya masih banyak dan di setiap lab juga punya peraturan tata tertib tersendiri ya. Cuman saya ambil yang umumnya saja. Bapak ambil yang umumnya saja. Seperti pertama itu memakai baju lab ya, jas lab seperti itu. Lalu yang kedua, meja kerja itu ada tempat mejanya tapi tidak boleh ditaruh selain alat tulis gitu, seperti itu ya. Terus ada bahan dan alat praktikum, selain itu tidak boleh berada di atas meja. Lalu yang ketiga, tidak memegang alat dan bahan yang tidak diperlukan. Lalu yang keempat, tidak makan, minum, apalagi merokok di dalam lab ya. Lalu ada pengambilan zat, tidak boleh berlebihan, jadi secukupnya aja. Kalau misalkan mengambil berapa mili, ya ambil segitu, jangan ambil dilebihkan gitu ya. Lalu yang keenam, bersihkan alat, meja, dan ruangan. Kalau sudah selesai praktikum ataupun melakukan eksperimen, langsung dibersihkan. Lalu mengetahui cara memberi pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan ya, P3K. Jadi harus tahu cara menangani kalau misalkan ada kecelakaan ataupun kesalahan dalam kerja. Lalu yang kedelapan, menggunakan alat dan bahan sesuai petunjuk praktikum, jelas. 9, memisahkan sampah padat dan cair. Yang ke-10, sebelum meninggalkan ruangan, periksa kembali dengan teliti keadaan di lab. Jadi sudah kita membersihkan ya, alat-alat dan bahan semuanya dicek ulang kembali gitu ya, agar tidak ada problem di dalam lab tersebut. Lalu selanjutnya, gunakan masker, kacamata, sarung tangan ketika mengambil zat kimia yang mudah menguap dan berbahaya. Nah, itu sangat penting ya, penggunaan masker, penggunaan kacamata, apalagi kalau dia menggunakan alat-alat kimia ya, bahan-bahan kimia, maka itu harus digunakan karena sangat berbahaya ya. Ini hanya sedikit tata tertib saja yang saya berikan. Yang penting kalian tahu, intinya di dalam lab itu ada tatipnya atau tata tertibnya yang harus dipatuhi ya. Dan di lab itu tidak boleh sembarangan melakukan sesuatu, karena tempat tersebut harus steril. Steril artinya itu bersih, tidak ada faktor lain atau faktor dari luar ya, harus steril. Karena itu untuk memaksimalkan penelitian ataupun praktikum yang sedang dikerjakan, seperti itu. Lalu apa saja alat keselamatan kerja ya? Biasanya kita melihat ada alat pemadam kebakaran tersebut dengan apar, yang biasanya kalian tahu ya, tabung yang warna merah yang
bisa mengeluarkan busa ya, seperti itu. Lalu ada eye washer, terus ada water shower, lalu ada kotak P3K, ada jas LED. Jas LED sebenarnya juga alat ya keselamatan, karena untuk melindungi bagian dari bagian leher sampai ke bagian tungkai bawah ya, atau bagian kaki, karena di baju lab itu panjang ya, jasnya panjang. Lalu ada peralatan pembersih ya, lalu ada obat-obatan dan lain-lain sebagainya. Oke. Kalau yang terpenting itu karena kita menggunakan lab, yang sederhananya kita harus mengetahui ya, kalau misalkan ada kecelakaan atau kesalahan dalam melakukan pekerjaan tersebut, minimal P3K kita tahu caranya gitu kan. Misalkan nih, kalau misalkan ada luka ya, misalnya lecet, kena luka irisan ya dari benda tajam, kena tusukan juga ada, memar atau dibakar ya. Contohnya misalkan luka lecet gitu ya, itu bisa dibersihkan dengan air mengalir, terus bersihkan antiseptik atau dengan betadine juga bisa, lalu ditutup dengan kasa steril. Kalau dengan ada luka bakar dari zat asam ya, ada yang luka bakar zat asam, ada yang basah juga ada, seperti itu. Lalu gimana caranya kalau misalkan kena zat asam? Hapus zat asam dengan kapas atau kain halus, lalu cuci dengan air mengalir sebanyak-banyaknya. Cuci dengan larutan Na2CO3 atau natrium karbonat 1%. Cuci lagi dengan air, lalu keringkan, olesi dengan salep lavertan atau salep minyak ikan, dan balut dengan kain perban. Nah, itu contoh saja kalau misalkan terjadi luka ya. Contohnya ada luka lecet dan luka bakar, itu banyak sekali bisa dicari. Lalu kalau misalkan keracunan, ya ini dari bahan-bahan kimia ya, bisa lewat melalui mulut ya kan. Lalu gimana caranya kalau misalkan kita ada cairan ataupun bahan kimia masuk ke dalam mulut? Itu yang pertama ya, kumur-kumur dulu ya, sampai serasa benar-benar bersih. Kalau misalkan ketelan gimana? Diusahakan dimuntahkan ya. Kalau misalkan dimuntahkan dari sini tidak bisa, dengan cara gimana? Biasanya tuh masukkan jari sampai masuk ke tenggorokan, itu biasanya bisa membuat kita muntah gitu ya. Kalau misalkan ternyata tidak bisa dimuntahkan dan akhirnya pingsan, maka harus dilarikan cepat ke dokter, seperti itu. Lalu ada lagi yang keracunan zat melalui hidung ya, dan juga terkena percikan zat kimia di mata. Nah itu bagaimana cara mengatasinya? Misalkan kalau tercium ya keracunan zat melalui hidung, itu langsung bisa kita memberikan space ataupun pindahkan yang terkena hidungnya itu ke tempat yang lebih luas, seperti itu ya, sehingga dia bisa menghirup udara yang lebih banyak. Tapi kalau misalkan ternyata tetap masih tidak bisa, langsung larikan ke dokter, seperti itu. Begitupun yang terkena percikan zat kimia di mata, itu harus dibasuh terus pakai air mengalir ya di bagian matanya ya. Terus tapi kalau misalkan ternyata tidak ada efeknya ataupun malah merasa tidak ada perubahan, maka cepatkan lari ke dokter kembali, seperti itu ya. Tapi bagaimana caranya? Kita bisa mengatasinya terlebih dahulu, meringankan efek dari celakanya tersebut gitu loh ya. Nah di lab juga biasanya kita kan akan melihat simbol-simbol ya, ini simbol bahan kimia beracun dan berbahaya. Biasanya di botolnya tersebut ada simbol yang menggambarkan seperti yang saya tampilkan di sini gitu ya. Nah biasanya juga di pom bensin ya, di pom bensin juga kalian juga bisa melihat di bagian kiri paling atas itu ada bahan yang mudah terbakar, ada gambar seperti api. Biasanya di daerah SPBU atau pom bensin ada gambar itu atau simbol itu ya, menunjukkan kalau situ tuh mudah terbakar. Makanya tidak boleh kita membuat api ataupun merokok di daerah situ, tidak bisa atau tidak boleh gitu ya. Hati-hati kalau misalkan sudah ada simbol seperti itu ya. Nah ini hanya beberapa saja, sebenarnya banyak sekali. Sini ada yang korosif ya, ada yang beracun, itu gambarnya tulang, ada yang mudah meledak, bahaya biologi, ada oksidator, ada berbahaya bagi lingkungan, ada radioaktif gitu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita habiskan di sini ya. Lalu Bapak memberikan tugas untuk kalian. Yang pertama, carilah simbol-simbol yang tadi ya, bahan kimia beracun dan berbahaya lainnya. Cari. Lalu yang kedua,
carilah berbagai macam alat-alat lab ya, dan kegunaannya. Biasanya tuh ada ya, misalkan apa saja sih alat-alat lab gitu kan. Ada mikroskop ya, ada cawan Petri, ada pipet dan lain sebagainya seperti itu. Ya kalau misalkan bisa cari alat-alat lab biologi ya. Alat-alat lab untuk biologinya dicari. Oke. Seperti biasa tugas nanti dikumpulkan di Google Classroom. Oke, karena ini pertemuan terakhir di bab 1 ini, kemungkinan besar minggu depan ya kita akan mengadakan tes pengetahuan kalian atau ulangan harian pertama kita. Jadi dipelajari kembali ya semua yang sudah Bapak berikan, diperdalami lagi. Jadi kalau pertanyaan boleh langsung kontak ke Bapak supaya lebih Bapak bisa menjelaskan lebih dalam kembali materi-materi yang mungkin kalian masih belum memahami atau belum bisa mengerti dengan materi tersebut. Oke, terima kasih atas waktunya dan kesempatan kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan selalu. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.